Saya mengucapkan dari sudut kota Batam melalui Serambi Religius, selamat pagi dan salam berjumpa. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini gereja memasuki Minggu Biasa ke-23, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Yehezkiel. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan Injil diambil dari Injil Matius. Mari kita mendengarkan bersama-sama Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Allah hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Correctio fraterna, teguran persaudaraan. Ungkapan ini sering sekali kedengaran, dan saya mulai familiar dengan ungkapan ini semenjak berada di seminari tinggi. Ada acara tertentu, terlebih di akhir tahun, antar sesama melalui sepucuk surat memberikan koreksi kepada sesamanya dengan judul Correctio Fraterna. Dan sungguh luar biasa, mau dengan menulis nama juga silakan, tidak juga silakan, karena inti yang mau dicapai adalah mau memperbaharui, mau mengoreksi sesama. Hari ini, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dalam bulan September ini, sebagaimana dalam renungan sebelumnya saya menegaskan bahwa kita menjadikannya sebagai bulan yang penuh kecintaan lewat membaca kitab suci. Dan Injil serta bacaan pertama dan yang kedua memberikan kita betapa sesamamu itu dilihat sebagai saudara. Maka teguran yang Anda berikan itu tentu
karena dilandasi oleh rasa persaudaraan, maka kepada yang ditegur pun harus menerima dengan persaudaraan. Dengan demikian, niat untuk berubah itu akan cepat terkabulkan. Tuhan meminta kita untuk saling memperbaiki satu terhadap yang lain. Dalam kitab Yeskel, Tuhan mengingatkan bahwa kita juga bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, teristimewa orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa. Ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, filsuf mengatakan bahwa manusia itu adalah ens sociale, makhluk sosial. Maka dia saling beradaptasi, saling berkoreksi, saling menegur untuk menuju kebaikan. Dan Tuhan memberikan kepada kita supaya jangan bertindak diam terhadap sesama kita. Entah dia terima atau tidak, tugasmu adalah dilandasi oleh rasa fraternitas, rasa persaudaraan, maka dia akan menerima juga dengan penuh persaudaraan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menekankan, tegurlah sesamamu yang dilandasi oleh semangat kasih. Kasih itulah yang menegur, memperbaiki, sama-sama mencari solusi demi mencapai kasih sorgawi. Dan kasih sorgawi itu akan ada di mana tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kejahatan, yang ada hanyalah damai, kasih, dan keadilan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian Injil yang hari ini kita dengarkan memberikan kita tahapan-tahapan untuk menegur sesama itu dengan penuh kasih. Maka Matius memberikan kepada kita pertama-tama agar kita menegur di bawah 4 mata. Mata orang yang ditegur ada 2, mata kita yang ditegur ada 2, maka 4, kloplah sudah. Jika tidak dihiraukan, maka kita membawa 1 atau 2 orang saksi untuk bersama-sama menyaksikan bahwa saya dilandasi rasa cintaku kepadamu, maka saya memberikan koreksi supaya Anda juga berubah. Dan ingat saudara-saudariku, jangan pernah berpikir bahwa tunggu saya berubah dulu, tunggu saya menjadi sempurna dulu, baru boleh saya merubah orang lain. Itu salah. Itu tidak benar. Seorang pastor kalau dia berkhotbah, dia tidak mesti menjadi sempurna. Tetapi bahwa dengan berkhotbah, dia juga mengadakan koreksi self, koreksi diri. Maka sama-sama saling mengoreksi. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana Anda menyampaikan supaya langkahmu itu tidak berdampak pada tindakan sakit hati dan balas dendam. Orang yang menerima teguran kita dengan dilandasi oleh rasa cinta, maka orang itu mengenal Allah. Sesungguhnya adalah Allah hadir dalam diri sesama yang menegur kita. Orang yang tidak mengenal Allah berarti dia tidak memiliki dalam dirinya suatu pedoman untuk memperbaharui diri. Kita tahu bahwa Allah adalah sang kebenaran sejati. Jika seseorang tidak mengenal Allah, maka dia juga tidak mengenal kebenaran di dalam dirinya sendiri. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, untuk pribadi saya, di atas segala-galanya itu, doa merupakan
aktivitas yang sangat mujarab. Kalau dengan sesamamu Anda merasa berat melalui WhatsApp, melalui micet, melalui Twitter, Instagram, Facebook juga tidak mempan, maka bawakanlah sesamamu itu melalui doa. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan rahmat kesadaran, nilai pertobatan kepadanya, agar dia mau berbalik dari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan sabdanya, dan terimalah sesamamu sebagai saudara, maka kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Doaku menyertai Anda sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.